Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, channel Adenium Ghazani, channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputar adenium. Oke, welcome back to my channel. Salam kopi hitam tanpa gula, salam kopi, salam Ademania Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang perawatan adenium di fase generatif atau fase pembungaan, dimana fase ini sangat vital atau sangat penting, tak kalah penting dengan fase vegetatif, karena pada saat musim pembungaan ini tanaman untuk melanjutkan keturunan, garis keturunan atau reproduksi. Jadi prosesnya itu pembungaan, kemudian pembungaan terjadi penyerbukan. Setelah terjadi penyerbukan, kemudian menimbulkan biji atau seed pod, kemudian ditanam, semai, melanjutkan garis keturunan. Seperti itu teman-teman. Jadi sering teman-teman lihat kalau tanaman berusia di atas 6 bulan di musim kemarau seperti ini, itu pasti banyak yang mengalami pembungaan. Rata-rata ada juga yang di bawah 6 bulan sudah berbunga, ada pula yang di atas 6 bulan, cuman rata-rata itu di atas 6 bulan teman-teman. Di musim, terutama di musim kemarau ini. Alasannya cukup simpel dan cukup sederhana teman-teman. Musim kemarau ini sangat panas, jadi tidak ada hujan. Karena asupan nitrogen pada tanaman ini sangat-sangat terbatas dan sangat-sangat minim. Karena tidak ada hujan. Hujan sendiri itu membawa banyak unsur nitrogen teman-teman. Jadi kalau unsur nitrogen ini di bawah air hujan kemudian diserap tanaman, dan fungsi dari unsur nitrogen ini sendiri adalah untuk bertumbuh, perkembangan, untuk bertumbuh dan perkembangan teman-teman. Kemudian kenapa saat musim kemarau ini banyak terjadi pembungaan? Karena tidak lain tidak bukan asupan unsur nitrogen sangat terbatas, sehingga tanaman ini lebih banyak mengambil dari unsur kalium dan juga fosfor, sehingga tanaman ini terjadinya secara alami di musim kemarau ini banyak terjadi pembungaan. Seperti ini, lihat tanaman saya, itu yang ada seed podnya, ini juga bakal seed pod 1, 2, dan ini juga bakal seed pod 3, ini juga ada bakal seed podnya. Nah, kemudian ini yang sudah besar teman-teman, seed pod itu seperti itu. Kemudian langkah apa yang kita lakukan itu sangat-sangat sederhana teman-teman. Menurut banyak ahli, ketika tanaman memasuki fase generatif atau fase pembungaan itu memang benar-benar harus kita stop pemberian pupuk nitrogen, karena pupuk nitrogen sudah tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak itu pupuk kalium dan pupuk fosfor teman-teman. Jadi saya berikan secara berkala, itu 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali bebas itu pupuk kalium dan fosfor yang sangat tinggi. Kemudian ini, kenapa ini saya potong daunnya, yang atas saya potong, yang bawah saya sisakan? Karena ketika daun yang atas ini masih teman-teman, yang atas masih lebat, kemudian dia secara alami menutupi daun yang bawah
dari sinar matahari sehingga tidak bisa melakukan fotosintesis, yang artinya di situ daun tidak berfungsi dan bermanfaat apa-apa karena dia tidak melakukan fotosintesis, karena dia terhalang dari daun yang bawah, sehingga dia akan membebani asupan nutrisi tanaman. Nah, kalau seperti ini, kalau saya habisi yang atas, kemudian yang bawah terkena sinar matahari, kan tidak membebani teman-teman. Jadi kalau ada makanan, sari-sari makanan berupa glukosa itu tadi hasil dari fotosintesis, itu dialirkan ke bunga dan biji. Nah, seperti itu. Tujuannya simpel seperti itu teman-teman. Jadi ketika ada daun yang tidak bisa melakukan fotosintesis, artinya dapur yang percuma, jadi dia akan membebani. Yang seharusnya nutrisi atau sari-sari makanan ini untuk bunga dan biji seed pod, malah diambil oleh daun yang tidak bisa berfotosintesis. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini juga. Ini juga saya potongi. Ini juga saya potongi. Ini saya potongi kemudian berbunga, saya rangsang dengan pruning. Manfaat pruning yang lain juga mampu merangsang bunga teman-teman. Ini juga saya pruning, kemudian ini mau ada bakal bunga. Nah, seperti itu. Jadi kalau setelah seperti ini kita lakukan pemberian pupuk berupa kalium dan fosfor. Untuk nitrogennya kita stop dulu sementara, kayak harus kita stop karena tidak dibutuhkan dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk pupuknya saya pakai, benar teman-teman. Nah, untuk pupuknya saya pakai ini teman-teman. Untuk pupuknya saya pakai ini. Saya pakai ini teman-teman. Ini pupuk impor teman-teman, pupuk impor yang beli di toko sekitar sini, kemasan 50 gram itu harganya 30.000. Ini khusus untuk pembungaan dan pembuahan. Pupuk ini dirancang agar supaya bunga itu tidak rontok teman-teman. Sebelum bunga melakukan penyerbukan itu tidak rontok, juga seed pod juga tidak rontok. Nah, seperti itu. Ini saya kocor, paling-paling 1 sendok makan saya larutkan ke dalam air 2 liter, kemudian saya kocorkan langsung di sore hari sekitar antara 1 minggu sekali lah. Nah, seperti itu. Ketika kita rutin memberikan pupuk kalium dan fosfor, itu tanaman akan terlihat kokoh, sehat, kemudian pembungaan juga rajin, apalagi ditambah musim kemarau yang seperti ini. Kemudian penyiraman, oh ya, penyiraman itu saya lakukan saat musim kemarau seperti ini itu sehari sekali teman-teman. Penyiraman disarankan saat pagi hari. Pagi hari. Nah, kenapa sih pagi hari? Kemudian karena saat siangnya itu langsung dimanfaatkan tanaman. Dan sore kita lakukan pemupukan dengan cara dikocor. Dan pagi hari disiram lagi. Untuk pemupukan harus tidak boleh sesering mungkin. Harus 1 minggu sekali intervalnya. Karena kalau kita berikan secara berlebih itu keasaman media akan sangat tinggi sehingga tanaman malah justru tidak sehat. Karena tanaman akar-akar akan tidak bisa menyerap hara dengan maksimal karena asamnya media tadi teman-teman. Nih yang keren ini, cakep ini teman-teman. Nah ini saya pruning total sekitar 1 minggu yang lalu, sudah mulai tumbuh bunga, juga ada nih bakal daun juga mulai tumbuh. Ini bunga ada 3, sudah 3 cabang yang berbunga. Nah, seperti itu. Jadi intinya
kita lakukan pruning daun yang atas supaya yang bawah tidak terhalang dari sinar matahari agar tidak membebani tanaman, agar nutrisi itu diberikan utuh atau banyak tercukupi ke bunga dan seed pod. Seperti itu teman-teman. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, kritik dan saran silahkan ketik di kolom komentar. Tidak bermaksud menggurui teman-teman semua, karena ini hanya berbagi pengalaman atau sharing. Sekian dan terima kasih.